sebenarnya basicnya filsafat, iya, Iya. agama, iya, apalagi hukum gitu. Iya. Seniman Tapi juga loh, Sis. Iya, pernah main Pemain film juga. Iya, tapi karena memang, gini bro, saya mau melihat gini dari sisi hukumnya ya, dengan background yang sebanyak itu, gitu. Ngelihat hukum di Indonesia sekarang, dalam artian banyak persepsi tentu di masyarakat ya, entah hukum sudah ditegakkan atau segala macamnya, dengan segala aturannya. Tadi Prof juga sudah banyak menjelaskan soal kadang-kadang dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit dipenjara. Iya. Prof melihat hukum kita di Indonesia sebenarnya sudah banyak aturannya kah? Atau memang kurang ditegakkannya kah? Atau bagaimana Prof? Atau memang nggak punya rasa aja? Ya, sebenarnya pertama memang pengaruh kita dijajah itu besar sekali terhadap hukum. Orang itu menganggap kalau hukum itu ya balas dendam. Kalau nggak dipenjarakan belum puas. Ya. Kalau nggak dipenjarakan nggak puas? Nggak puas. Dan kalau belum dimiskinkan, disita segala macam. Ambil contoh begini, kasusnya Mirza Sattar, ya kan? Garuda. Garuda. Oke. Ya kan diadili di sini karena dianggap dia menerima suap. Ya. Ya kan? Terus diadili karena suap itu kalau menyuap penyelenggara negara itu korupsi. Tapi kalau menyuap wasit sepak bola itu pidana biasa. Jadi berbeda sifatnya. Ini memang saya yang bikin itu, yang mengubah sifat delik umum menjadi delik khusus. Nah sekarang Mirza-nya sudah kita adili di sini, sudah dihukum. Terus kan kita bilang sama Amerika, tolong dong yang nyuapnya kan di sana, ya kamu tangkap dong, adili juga. Tolong dong lakukan tindakan juga. Apa jawab Amerika? Kami sudah melakukan tindakan. Ya, kami sudah panggil perusahaannya. Ya, ini perusahaan pesawat terbang yang ternama di dunia. Ya. Kami harus menjaga perusahaannya tetap eksis. Nah, Amerika pun menjaga sebuah tetap brand. eksis perusahaan ini. Ya, itu dengan cara kami sudah panggil direksinya dan direksinya yang melakukan penyuapan sudah dipecat. Direksi baru perusahaan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Mereka bayar denda dan kami mengawasi perusahaan itu sekian tahun tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Kami sudah. Pidananya nggak ada? Ya kalau kita di sini, lu kok nggak dipenjarain? Nah, ambil suatu contoh begini. Misalnya Anda punya HPH, terus bikin plywood zaman dulu kan, atau bikin kertas, punya HPH, punya hutan tanaman industri. Adalah sedikit sifatnya salah. Apa yang terjadi? Anda ditahan, rekening semua diblokir, ya kan? Disita. Gaji pegawai nggak bisa dibayar, ya. Perusahaan kocak-kacir, oleng, lalu nggak mengurangi produksi, mesin-mesin jadi besi tua, PHK terjadi, negara nggak dapat pajak, nggak dapat royalti, nggak dapat PNBP. Tapi kita puas karena orang yang korupsinya itu udah kita penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Apakah penegakan hukum seperti itu mau kita teruskan? Amerika nggak mau. Perusahaan penerbangan, pembuat pesawat terbang di Amerika itu Boeing misalnya, apa mau dibangkrutkan gara-gara dia menyuap Mirza Sattar? Negaranya berpikir panjang. Ya. Nah kita ini kadang-kadang ya itu ya akal pendek. Ya. Tapi kan memang aturan hukum yang selama ini ada begitu, Prof. Ya itu pengaruh kolonial. Hukum kolonial itu meletakkan penegakan hukum itu pada pembalasan dendam. Pembalasan dendam dan efek jera. Dan setiap hari orang terbicara efek jera. Polisi biasanya efek jera. Kan begini, kalau korupsi itu kan pasti sedikit banyaknya terkait dengan jabatan. Ya kan? Si A ini anggota DPR, si A ini bupati, si A ini gubernur. Dia ditangkap karena melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain katanya kan, merugikan keuangan negara. Kita hukum sepeda efek jera. Padahal kan dia dipecat jadi gubernur. Ya, kalau dia nggak gubernur lagi, gimana caranya dia melakukan korupsi itu? Tapi kan korupsinya kan dilakukan pada saat dia menjabat gubernur. Iya gubernur. Kalau dia nggak gubernur kan dia nggak bisa korupsi. Makanya tadi saya ketawa sama wartawan. Wartawan kan nggak bisa korupsi, karena wartawan kan bukan pejabat. Ya gitu kan. Jadi gimana coba? Misalnya contoh aja paling gampang, orang ditahan, ya kan? Kenapa orang tersangka itu bisa ditahan? Pertama,
karena khawatir dia akan melarikan diri. Iya. Ya. Kedua, dia akan menghilangkan barang bukti. Iya. Ya. Ketiga, dia akan mengulangi perbuatannya. Sekarang orang itu bupati, tersangka korupsi, kita tahan. Ya. Bertahan. Pertama, kita khawatir dia akan melarikan diri. Ya. Ya, mungkin Dicegah. juga lah. Tapi kan subjektif ya. Ada juga yang nggak mau melari, ada yang Harun Masiku lari. Tapi ya itu berapa ya? Sebenarnya nggak mau lari ya. Kemudian dia mengulangi perbuatannya. Nah, kan dia kan bupati. Kalau dia diberhentikan sementara jadi bupati kan dia nggak bisa mengulangi perbuatannya. Ya kan? Dia mau menghilangkan barang bukti. Kantor sudah disegel. Bukti-bukti sudah disita sama jaksa atau sama KPK. Jadi untuk apa orang ini ditahan? Nah, menurut saya hal yang harusnya hukum ditegakkan itu kan harus berasaskan keadilan, ya kan? Ini kan negara ini yang punya siapa? Yang punya kan rakyat. Rakyat itulah yang punya negara ini. Kita ini jadi penegak hukum, jadi pejabat. Kita berhak dong menahan, memeriksa, menangkap orang ini karena dia melakukan kejahatan. Tapi ketika dia diperiksa, itu dia sebagai rakyat yang mendirikan, memiliki negara ini dengan kita, kedudukannya sejajar. Ya, Anda boleh mengatakan kamu salah, menghadirkan 100 saksi, dia juga boleh menghadirkan 100 saksi yang mengatakan saya nggak salah. Saya boleh bawa segudang barang bukti, dia boleh bawa 2 gudang barang bukti mengatakan bukan itu, saya nggak salah. Kedudukan orang setara. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir orang misalnya orang dicekal karena nggak boleh pergi ke luar negeri. Ya. Saya sudah uji di Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Imigrasi sudah berubah sekarang. Orang dicekal tidak boleh, dicegah ya, tidak boleh lebih dari 2 kali 6 bulan. Sekarang misalnya orang itu dinyatakan tersangka, sampai berapa lama? Nggak ada batas. Statusnya. Nggak ada batasnya. Saya pernah ngantarkan jenazah ke kuburan, mau ditalkinkan, ada yang bisik sama saya. Gimana bang katanya orang ini? Masih Statusnya tersangka. Waduh. Dikuburkan. Ya. Jangan ke orang biasa. Nggak di SP3 juga itu. Di bawah sampai mati tuh, bro. Ya kalau mati gugur kan. Iya, Nah, iya. Pak Tapi kan Harto, kasihan. Pak Harto bisa tutup. Iya. Ya, saya jadi Mensesnek nih. Saya dikasih tahu sama Mbak Mami, anaknya Pak Harto. Bang, Bapak mau ngomong sama Abang. Ah, oke. Pergilah saya dari Seknek ke rumah sakit apa namanya itu Pertamina. Pak Harto itu udah penuh kabel saya ini. Jadi Lil katanya, ya saya taruh di telinganya. Lil, katanya, ini presiden sudah ganti-ganti. Saya ini kan sudah mau mati. Kok saya ini masih terdakwa? Saya kan sedih juga saya dengar Pak Harto ngomong. Iya. Ya, kamu kan Mensesnek sekarang. Kamu bantu diselesaikan.